Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. Ada sebuah kabar gembira untuk kita semua, yang mana setelah kita selesai mencemak-cemak isi cerita dari manga One Piece yang rilis pada hari Jumat kemarin, kita mendapatkan sebuah kabar kalau manga One Piece chapter berikutnya tidak akan libur dan akan rilis kembali sesuai dengan jadwal. Nah, hal ini membuat para opoler-opoler menjadi semangat kembali dan Olimpiade Senam 5 Jari menjadi batal dilaksanakan. Manga One Piece chapter berikutnya masih akan menampilkan kelanjutan dari pertarungan yang terjadi di chapter 1020 sebelumnya, terutama kelanjutan dari pertarungan antara Kaido versus Yamato dan juga pertarungan antara Robin versus Black Maria. Jadi buat kalian yang udah penasaran dengan isi chapter berikutnya, Abang Mimin akan mengencrit-encritkan bocoran dan juga prediksi tentang manga One Piece yang akan rilis minggu depan. Pada chapter berikutnya, kita akan melihat kelanjutan dari duel dua tante-tante yang memiliki buah-buahan yang besar dan kenyal-kenyal. Mereka adalah Nico Robin dan Black Maria. Di chapter sebelumnya, pertarungan mereka berdua masih belum selesai dan masih dalam fase pemanasan. Robin terlihat sedang menggunakan mode Gigante Velour andalannya dan bersiap untuk menyerang Black Maria. Di sini kita masih belum tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Black Maria dan juga apa kekuatan spesial yang dimiliki dari buah iblis Zoan purba miliknya. Sepertinya chapter ini akan menjadi babak penentuan dari duel antara mereka berdua, dan hasilnya pasti akan kita ketahui pada chapter mendatang. Di sisi lain, Brook sudah pergi untuk menghadapi anak buah Black Maria dan tidak akan mengganggu duel Robin dan Black Maria. Dilihat dari penerawangan Maeron, tidak membutuhkan waktu lama bagi Brook untuk mengalahkan anak buah Black Maria ini. Sepertinya tugas Brook bukanlah untuk mengalahkan kroco-kroco ini, tetapi Brook punya sebuah tugas penting untuk dilakukan, yaitu mencari sebuah Road Poneglyph. Apakah tugas Brook ini akan dijelaskan pada chapter mendatang? Kemudian, cerita akan dilanjutkan dengan kondisi Luffy dan Momo the Mesum. Luffy meminta Momo untuk berubah menjadi naga dan membawanya terbang ke Onigashima. Sebelumnya, Momo masih merasa ragu dan takut dengan permintaan Luffy ini. Tetapi setelah si bocah gemblung ini berpikir selama 3 kali lebaran dan 3 kali puasa, akhirnya tidak ada cara lain. Hanya cuma dia saja yang bisa mengantarkan Luffy untuk tiba di Pulau Onigashima agar Luffy bisa segera bertarung kembali dengan Kaido. Ini merupakan kesempatan terakhir Luffy untuk mengalahkan Kaido. Dan sepertinya Luffy akan mengeluarkan seluruh kemampuannya agar bisa menang dari Kaido. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan bangkitnya kekuatan baru milik Luffy yang akan membuat kita semua terheran-heran. Tetapi duel Luffy dan Kaido ini sepertinya tidak akan ditampilkan pada chapter mendatang. Pada chapter yang akan rilis minggu depan nanti, sepertinya kita tidak akan melihat lagi pertarungan antara Kaido dan Yamato. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan Akang Oda yang seringkali membuat para opoler-opoler tercinta menjadi penasaran. Tetapi yang jelas, pertarungan Kaido dan Yamato ini adalah merupakan salah satu pertarungan yang sangat epik yang akan ditampilkan untuk kita semua. Dan tentunya juga akan ada sebuah fakta-fakta menarik yang akan kita ketahui dari pertarungan antara bapak dan anak ini nantinya. Lalu, bagaimana kelanjutan dari pertarungan Kid dan Torao yang sedang mencocol Big Mom? Apakah mereka berdua benar-benar sedang melawan Big Mom? Atau malah mereka berdua sedang bercocok tanam dengan Big Mom? Dalam chapter ini sepertinya akan ditampilkan seencrit kondisi dari pertarungan mereka bertiga. Dilihat dari lubang hidungnya, Kid dan Torao sangat percaya diri untuk bisa menang dari Big Mom. Perlu diingat kalau kekuatan Big Mom sendiri setara dengan Kaido, dan untuk mengalahkan Big Mom,
tidak bisa jika cuma mengandalkan kekuatan mereka saja, tetapi harus dengan kepintaran dan strategi yang matang. Karena lawan mereka bukanlah bajak laut biasa, melainkan adalah seorang Yunko. Tetapi bukan Trafalgar Law namanya kalau tidak memiliki segudang strategi dan rencana untuk mengalahkan Big Mom. Abang Torao pasti punya sebuah rencana yang cukup baik dan matang. Kemungkinan dia akan mengkombinasikan kekuatan buah iblis OP-OP miliknya dengan kekuatan magnet milik Kid. Walaupun sepertinya kekuatan mereka berdua tidak sampai membunuh Big Mom, tetapi hal ini sudah cukup untuk melumpuhkan Big Mom sementara waktu, agar Big Mom tidak mengganggu duel Luffy dan Kaido yang akan terjadi sebentar lagi. Selanjutnya, di suatu tempat yang lain, kita akan melihat kondisi Akang Nyasar alias Zoro yang sudah pulih setelah diencritkan ramuan rahasia suku Ming. Perban Zoro sudah dilepas dan dia sekarang sedang berdiri dan melihat-lihat pertarungan Sanji dengan Queen si bencong cabang Wano. Sepertinya Zoro akan sedikit mengejek Sanji dan mengatakan kalau Sanji harus bereskan orang gendut itu secepat mungkin, dan aku akan mengatasi orang yang satunya lagi. Maksud Zoro di sini adalah dia akan pergi ke tempat Marco the Puyo dan menggantikannya untuk menghadapi King. What? Zoro memang lawan yang sepadan untuk King karena mereka berdua sama-sama pendekar pedang. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi Zoro untuk menunjukkan kekuatan tersembunyi miliknya. Dan bahkan momen yang pas untuk bisa meningkatkan kemampuan pedang Enma dan merubahnya menjadi sebuah pedang hitam. Di akhir panel chapter ini nanti, sepertinya akan ada sebuah sosok misterius yang akan muncul di Onigashima. Sosok ini diperlihatkan masih dalam bentuk siluet, dan sepertinya sosok ini masih punya hubungan dengan negeri Wano dan juga perang yang terjadi di Onigashima. Apakah sosok misterius ini nantinya akan berpihak kepada aliansi topi jerami dan samurai, atau sosok ini malah akan berpihak kepada Kaido? Nah, itu tadi merupakan treat bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter berikutnya yang akan rilis pada minggu depan. Dan buat kalian yang sudah banyak menyimpan pertanyaan, mudah-mudahan akan segera terjawab pada One Piece chapter berikutnya nanti. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!